Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan video yang kemarin terkait adanya seorang Ustadz Wahabi yang membawa-bawa nama Imam Asy-Syaukani dan kitab Nailul Awtar di dalam mendukung keterangan bahwasanya air kencing dan kotoran anjing itu suci. Padahal jika kita cek sendiri di dalam kitab Nailul Awtar juz 1 halaman 52, justru Imam Asy-Syaukani berdiri pada posisi sebagai pengkritik terhadap kelompok yang meyakini bahwa air kencing anjing itu suci. Jadi justru Imam Asy-Syaukani berpegang pada pendapat hukum najisnya air kencing anjing. Dan kemudian beliau mengkritik kelompok yang meyakini bahwasanya air kencing anjing itu suci. Seperti apa kritikan Imam Asy-Syaukani? Beliau menulis begini. Wastadallu aidan bima thabata 'inda Abi Dawud min hadits Ibnu Umar. Mereka, yaitu kelompok yang meyakini bahwa air kencing anjing itu suci, mereka berdalil juga dengan apa yang terdapat pada Imam Abu Dawud dari hadis Ibnu Umar. Bilafzi dengan lafad, Kanatil kilabu tuqbilu wa tudbiru zamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Adanya anjing-anjing itu menghadap dan membelakangi, artinya masuk dan keluar, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid. Falam yakunu yarushuna syai'an min dzalik. Maka adanya para sahabat itu tidak menyiram sesuatu apapun dari hal itu. Jadi hadis ini menginformasikan bahwa di zaman Rasulullah itu anjing-anjing keluar masuk masjid. Sedangkan para sahabat tidak melakukan siraman sesuatu apapun dari hal itu. Wa huwa fil Bukhari. Hadis ini terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari. Wa akhrajahu Tirmidzi bi ziyadati wa tabulu. Imam At-Tirmidzi juga mengeluarkan hadis ini dengan tambahan wa tabulu, dan anjing-anjing itu melakukan kencing. Maka perhatikan apa kata Imam Asy-Syaukani. Warudda bi annal bawla mujma'un ala najasatihi fala yasluhu hadithu bawlil kilabi fil masjid hujjatan yu'aradu bihal ijma'u. Dan telah dilaporkan bahwasanya air kencing itu disepakati atas hukum najisnya, maka tidak pantas, tidak baik hadis kencingnya anjing di dalam masjid dijadikan sebagai hujjah untuk ditolaknya ijma' itu. Jadi kata Imam Asy-Syaukani, najisnya kencing itu telah disepakati, maka hadis kencingnya anjing di dalam masjid tidak bisa dijadikan hujjah untuk ditolaknya ijma' najisnya kencing. Kemudian beliau melanjutkan, wa amma mujarradul iqbali wal idbari fala yadullani ala taharati. Adapun hanya masuk dan keluar, anjingnya masuk dan keluar, hanya keluar masuk begitu itu, maka itu tidak menunjukkan atas kesucian. Kan hanya keluar masuk. Jadi keluar masuknya itu bukan dalil bahwa anjing itu suci. Wa aidan yuhtamalu ayyakuna tarkul ghusli li'adami ta'yini mawdi'in najasati. Dan juga kemungkinan para sahabat itu tidak menyiram. Jadi, dan juga kemungkinan tidak adanya siraman, ya, para sahabat membiarkannya, tidak melakukan siraman pada sesuatu apapun darinya, li'adami ta'yini mawdi'in najasati, karena
tidak adanya kepastian tempatnya najis. Jadi kalau tidak ketemu di mana tempat najisnya, untuk apa disiram? Jadi kata Imam Asy-Syaukani, para sahabat tidak menyiram itu karena tidak ada kepastian tempat najisnya, sehingga para sahabat tidak menyiramnya. Au li taharatil ardi bil jafafi, atau karena sucinya bumi sebab kering. Anjingnya kering, buminya kering, maka tidak ada perpindahan najis. Kemudian beliau melanjutkan, qala al-Mundhiri, Al-Mundhiri berkata. Jadi Imam Al-Mundhiri mengomentari hadis tersebut. Innaha kanat tabulu kharijal masjidi fi mawatiniha, thumma tuqbilu wa tudbiru fil masjidi. Sesungguhnya anjing-anjing itu melakukan kencing di luar masjid, di tempat-tempatnya, kemudian masuk dan keluar di masjid. Jadi setelah bersih baru anjing itu keluar masuk di masjid. Jadi kata Imam Al-Mundhiri, anjing-anjing itu kalau kencing itu di luar masjid, baru setelah bersih anjing itu keluar masuk masjid. Kata Imam Al-Mundhiri, ya sama seperti kucing-kucing kita. Ketika dia akan kencing atau buang air besar, maka kucing-kucing kita itu keluar dari rumah atau menuju pasir yang sudah disediakan. Baru setelah selesai dan bersih, baru kucing-kucing kita itu masuk ke rumah. Nah, kata Imam Al-Mundhiri, anjing-anjing itu begitu. Jadi kalau mau kencing dan mau berak, keluar ke masjid, keluar dari masjid. Jadi dilakukan di luar masjid, fi mawatiniha, di tempat-tempatnya. Jadi tempat dia buang air kecil dan air besar, ya di sana itu dia anjing-anjing itu melakukannya. Jadi tidak kencing, tidak berak di dalam masjid, kata Imam Al-Mundhiri. Qala al-Hafidh, Al-Hafidh berkata, wal aqrabu ayyuqala, adapun yang terdekat, maksudnya terdekat pada kebenaran, kata Al-Hafidh, untuk dikatakan inna dzalika kana fi ibtida'il hali ala aslil ibahati. Sesungguhnya hal itu terjadi pada awal-awal keadaan, atas bolehnya, atas hukum asal kebolehan. Maksudnya dulu itu belum ada larangan anjing masuk ke masjid. Jadi pada awal-awal pembangunan masjid, itu para sahabat belum tahu kalau masjid itu harus suci, itu belum tahu, karena belum ada keterangan dari Nabi. Sehingga ketika ada anjing keluar masuk, ya dibiarkan saja oleh para sahabat. Sehingga perhatikan berikutnya, tsumma waradal amru bi takrimil masajidi wa tathhiriha wa ja'lil abwabi 'alaiha. Kemudian datanglah perintah untuk memuliakan masjid-masjid dan menyucikannya dan membuat pintu-pintu atasnya. Jadi hadis tersebut, kata Al-Hafidh, ya, itu pada awal-awal ketika belum ada perintah untuk memuliakan masjid-masjid. Jadi ketika ada anjing keluar masuk, para sahabat diam saja, ya dibiarkan anjing keluar masuk. Toh belum ada perintah untuk memuliakan masjid. Dan seandainya ini ya, anjing tersebut memang kencing di dalam masjid, karena memang belum ada perintah untuk menyucikan masjid, maka para sahabat diam saja. Bukan berarti kencingnya anjing suci, tetapi hanya karena belum ada perintah untuk menyucikan masjid. Ya sama ketika para sahabat melihat anjing itu kencing di luar masjid, kan dibiarkan saja, bukan menunjukkan itu suci, kan? Nah, ketika misalnya ini anjing tersebut kencing di dalam masjid dan belum ada perintah untuk memuliakan masjid dan menyucikan masjid,
ketika anjingnya itu kencing, ya dibiarkan sama sahabat. Karena belum ada perintah untuk memuliakan dan menyucikan masjid. Jadi seandainya pun anjing-anjing itu kencing di dalam masjid waktu itu tidak menunjukkan bahwa air kencing anjing itu suci. Ya, jadi dari keterangan ini justru kita mendapatkan kesimpulan bahwasanya Imam Asy-Syaukani justru bersikeras berpegang pada hukum najisnya kencingnya anjing. Jadi kenapa Ustadz Wahabi tersebut justru menginformasikan kepada jamaahnya bahwa Imam Asy-Syaukani di dalam kitab Nailul Awtar berpendapat bahwa hukum air kencing dan kotoran anjing itu suci. Nah, itu dari mana itu? Padahal faktanya justru sebaliknya. Imam Asy-Syaukani justru mengkritik kelompok yang meyakini bahwa air kencing anjing itu suci, kotoran anjing itu suci. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan wallahu a'lam.